Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM 1931040066. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tahan. Hakikat daya tahan. Daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Daya tahan selalu berkaitan dengan atau durasi dan intensitas kerja. Semakin lama waktu latihan dan semakin tinggi intensitas aktivitasnya yang dilakukan seorang olaragawan, berarti dia memiliki daya tahan yang baik. Menurut Hussein Argamista, daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Daya tahan akan relatif lebih baik untuk mereka yang memiliki kebugaran jasmani yang baik. Daya tahan akan relatif lebih baik untuk mereka yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, yang menyebabkan memiliki tubuh yang mampu melakukan aktivitas terus-menerus dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan tubuh memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat cepat. Daya tahan atau ketahanan tubuh merupakan kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi, khususnya kemampuan daya tahan aerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Daya tahan dalam dunia olahraga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh jaringan otot dalam tubuh selama beraktivitas dan memanfaatkan kemampuan daya tahan untuk mencegah 13 kelelahan selama aktivitas tubuh berlangsung. Daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu, sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Jadi, tubuh melakukan gerak tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam tempo yang cukup singkat. Selama hal ini, tubuh akan menghasilkan sebuah asam laknat yang merupakan alasan mengapa tubuh merasa lelah. Besarnya tuntutan atau keperluan oksigen yang akan terwujud sebagian beratnya beban atau intensitas aktivitas kerja yang sedang dilakukan. Kemampuan anaerobik ini sering dimanfaatkan oleh atlet dalam memiliki kekuatan, kecepatan, dan untuk membangun massa otot. Huff dan Triplett menyatakan latihan anaerobik ditandai dengan latihan intensitas tinggi. Latihan anaerobik membutuhkan adenosin trifosfat yang diregenerasi dengan laju yang lebih cepat daripada sistem energi aerobik, termasuk latihan kecepatan, latihan interval, dan latihan lainnya. Sistem energi anaerobik alaktif. Kemampuan anaerobik alaktif adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tergantung pada kebutuhan O2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laknat. Sistem energi anaerobik alaktasid menggunakan sistem energi ATP-PC, artinya adenosin trifosfat bekerja bersama-sama dengan karstin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya. Sistem ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. Sistem kerjanya tidak menggunakan O2 dan pembakarannya tidak menghasilkan asam laknat. Sistem anaerobik alaktif tidak memerlukan oksigen dalam proses dan tidak menghasilkan asam laknat. Aktivitas fisik akan terjadi kontraksi berulang-ulang, dan untuk keperluan ini, ATP yang telah dipecah harus dibentuk kembali. Penyediaan ATP melalui sistem ATP-PC jumlahnya sangat sedikit, yang hanya cukup untuk menyediakan energi selama 5-10 detik.
Untuk melakukan aktivitas, perlu pembentukan ATP yang baru, dan pembentukan ATP ini adalah PC yang terdapat dalam otot. Untuk meningkatkan sistem ini diperlukan latihan yang cepat dan berat. Hanya karena sistem ini bermanfaat untuk gerakan-gerakan yang mendadak atau olahraga yang membutuhkan kecepatan. Sebuah aktivitas olahraga yang membutuhkan intensitas yang maksimal dalam waktu singkat selalu membutuhkan sumber energi anaerobik tanpa memerlukan oksidasi atau sebuah oksigen dalam melakukan aktivitasnya. Adapun ciri dari anaerobik alaktif yaitu adalah intensitas kerja maksimal, irama kerja eksplosif, aktivitas menghasilkan adenosis dan energi. Sistem energi anaerobik laktik. Sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laknat. Menambahkan glikolisis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintes pembentukan ATP melalui sistem fosfagen ini. Membutuhkan T2 reaksi berurutan karena pembentukan energi melalui proses ini berlangsung lebih panjang dan lebih lambat dibandingkan sistem ATP-PC. Sistem ini berlangsung pada latihan intensif melalui pemecahan glikogen dan menjadi glukosa. Dalam proses glikolisis anaerobik dari 1 mol glukosa akan terbentuk 3 ATP. Penumpukan asam laknat di dalam sel otot menurunkan pH otot maupun enzim-enzim dan reaksi kimia di dalam sel. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem energi anaerobik laktif adalah tidak memerlukan adanya oksidasi atau oksigen. Sistem ini memanfaatkan penumpukan asam laknat yang diubah menjadi asam pirufat dan diubah menjadi glukosa dan selanjutnya dapat dijadikan energi aktivitas kembali. Sukadianto menambahkan ciri-ciri sistem energi anaerobik laktif yaitu intensitas kerja maksimal, kama kerja detik, irama kerja eksplosif, dan aktivitas kerja menghasilkan asam laknat dan energi. Olahraga yang memerlukan intensitas tinggi sangat membutuhkan kemampuan anaerobik guna menopang permainan atlet yang sedang bertanding di lapangan. Permainan yang memerlukan koordinasi yang baik digunakan mengontrol pergerakan dan yang dilakukan oleh atlet, baik itu gerakan intensitas rendah maupun intensitas tinggi, agar pergerakan itu menjadi efektif dan dapat bermanfaat di saat dalam pertandingan. Adapun indeks kelelahan. Kelelahan adalah sebagian menurunnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu panjang atau tertentu. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama. Kelelahan otot menunjukkan pada suatu proses yang mendekati definisi fisiologi yang sebenarnya, yaitu kekurangan respon terhadap stimulan yang sama. Mekanisme yang berperan dalam menjelaskan kelelahan telah diklasifikasikan secara umum sebagai akumulasi produk dan deplesi substrat. Kelelahan otot secara umum dapat dinilai berdasarkan presentasi penurunan kekuatan otot, waktu pemulihan kelelahan otot, serta waktu yang diperlukan sampai terjadinya kelelahan. Kelelahan terjadi karena adanya penumpukan asam laknat yang ada di otot dan di daerah aliran darah. Akibat penumpukan asam laknat, salah satu hakikat metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis dan keterampilan gerakan agar memiliki keterampilan yang
lebih baik pada satu penampilan khusus. Berdasarkan pengertian di atas bahwa metode latihan merupakan cara untuk digunakan seseorang pelatih yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet yang dilatih. Seorang pelatih harus mampu meningkatkan dan menerapkan metode latihan yang efektif, karena keberhasilan latihan dapat mempengaruhi oleh metode latihan yang diterapkan oleh pelatih tersebut. Hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktek yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang, dengan melibatkan aspek fisik, psikologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Metode latihan menyerang. Metode latihan menyerang adalah merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan dalam olahraga sepak bola. Didefinisikan sebagai sebuah keseluruhan yang dirancang dan diadopsi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, dan biasanya dicapai melalui penerapan latihan menyerang dan yang spesifik. Sebagai contoh, tim sepak bola mengadopsi sebuah kombinasi keseluruhan metode penyerang dan bertahan akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan mereka. Metode latihan menyerang dan bertahan yang dapat dianggap sebagai sebuah perilaku umum seluruh tim untuk mencapai sebuah tujuan dan melakukan penyerangan di suatu pertandingan.